Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam adalah nabi dari nabi-nabi Bani Israel, dan dia adalah satu di antara raja daripada raja-raja Bani Israel. Kita tahu bahwa raja Bani Israel yang pertama kali siapa? Talut. Itulah raja pertama Bani Israel. Kemudian raja yang kedua Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam, dan raja yang ketiga dan tidak ada raja setelahnya adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Inilah tiga raja Bani Israel, dan ketiga-tiganya Allah subhanahu wa ta'ala berikan keistimewaan. Tetapi Sulaiman Allah berikan keistimewaan melebihi ayahnya sendiri Dawud, dan melebihi para nabi yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Naml, dan sungguh kami telah berikan ilmu kepada Dawud dan Sulaiman. Maka berkata keduanya, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari banyak hamba-hamba Allah yang beriman. Dari sini menunjukkan bahwa nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada keduanya syukuri. Dalam ayat yang lain, dalam surah As-Sad, Allah mengatakan, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami hibahkan, berikan kepada Dawud seorang anak namanya Sulaiman, dan sebaik-baik hamba adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, Sulaiman ini memiliki keistimewaan dibandingkan bapaknya, di mana Allah lebihkan Sulaiman ini dalam bab hukum dan qadha. Jadi Sulaiman itu kalau memutuskan sebuah perkara, maka keputusannya sangat adil dan bisa menyelesaikan perkara. Dan itu Allah lebihkan dibandingkan bapaknya. Saya akan ceritakan beberapa kisah. Di zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, pernah suatu ketika seseorang itu punya kambing. Kemudian kambingnya ini lepas dan memakan tumbuh-tumbuhan kebun orang lain, padahal baru ditanam tuh tumbuh-tumbuhannya, dimakan sama kambing. Maka yang punya kebun ini tidak terima. Akhirnya kemudian datang kepada Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam, minta perkaranya diselesaikan. Ini bagaimana ini? Kambing dia sudah masuk ke kebun saya, kemudian memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di tempat saya. Maka Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam memutuskan, tetapi putusannya kurang memuaskan. Akhirnya kemudian di waktu yang sama Nabiullah Sulaiman ada di situ. Kemudian Sulaiman alaihi salatu wassalam meminta izin kepada bapaknya untuk memutuskan dua perkara orang ini. Maka Nabiullah Sulaiman mengatakan, bagaimana kalau seandainya kambing si A ini yang memakan tumbuhan si B kau tahan, ditahan sama yang punya kebun, dan boleh mengambil manfaatnya, pamannya susunya dan begitu seterusnya. Dan kewajiban si A yang memiliki kambing itu, maka dia harus mengembalikan kebunnya tadi, menanamnya kembali, kemudian menyiramnya kembali sampai sebagaimana sedia kala sebelum kambing itu memakan tumbuhan itu. Akhirnya kemudian disepakati keputusan Sulaiman. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fafahamna Sulaiman, kami berikan kepahaman kepada Sulaiman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa warisa Sulaimanu Dawuda, dan Sulaiman telah mewarisi
dari ayahandanya Daud. Tentu yang dimaksud mewarisi di sini mewarisi kerajaan dan kenabian, mewarisi ilmu dari bapaknya. Karena Daud alaihi salatu wassalam seorang nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada dia sebuah kitab dari kitab-kitab langit namanya Zabur. Dan Daud diberikan suara yang indah. Apabila dia membaca Zabur itu, bukan hanya manusia tertegun, tapi burung-burung datang dan ikut mendengarkannya. Makanya Nabi SAW ketika menyamakan keindahan suara Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, kata Nabi SAW, suaramu hai Abu Musa seperti suara ala Daud, saking indahnya. Ya. Lah Daud ini memiliki putra Sulaiman, tetapi Sulaiman memang ada satu kisah yang menarik. Apakah Sulaiman punya anak? Sulaiman ini istrinya banyak, 100. Jadi dikisahkan dalam sebuah riwayat, pada satu malam Sulaiman berjanji untuk berhubungan dengan 100 istrinya, dan dia bersumpah agar setiap satu istrinya melahirkan seorang mujahid fi sabilillah. Tapi Sulaiman lupa mengucapkan insya Allah. Rupanya Allah tidak kabulkan kecuali satu. Yang satu itu pun anaknya cacat, separuh manusia. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini juga faedah tentang pentingnya mengucap insya Allah. Karena insya Allah itu kalimat yang ajaib, yang terkadang bisa menjadikan sesuatu yang kita kehendaki menjadi sebuah kenyataan. Insya Allah itu. Makanya kalau kita cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj, ketika Ya'juj dan Ma'juj setiap hari melubangi dinding untuk keluar, mereka tidak bisa keluar. Karena apabila mereka melubangi, kemudian di malam hari, kemudian di terik matahari mereka, ketika matahari terbit, maka mereka masuk lagi ke gua. Tiba-tiba besoknya lubang yang dikorek itu sudah kembali lagi sebagaimana semula. Sampai kemudian di akhir zaman Allah ilhamkan kepada pemimpin Ya'juj dan Ma'juj ini mengucapkan insya Allah ketika melubangi itu. Dan subhanallah, ketika mengucapkan insya Allah, rupanya lubang itu tidak kembali, tapi tetap seperti itu, sehingga mereka terus mengorek, akhirnya berhasil menjebol benteng Dzulqarnain. Itu karena apa? Karena keistimewaan insya Allah. Begitu juga kisah Nabi SAW ketika orang-orang Arab ini, orang-orang kafir bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menjanjikan jawabannya besok, tapi Rasul lupa mengucapkan insya Allah. Rupanya jawabannya tidak kunjung datang. Jibril tidak kunjung datang sampai sebulan lamanya, baru kemudian Jibril memberikan jawaban. Maka penting kita mengucapkan insya Allah. Baik. Waqala, maka Sulaiman pun berceramah, berkhutbah di hadapan kaumnya. Hei manusia, sesungguhnya telah diajarkan kepada kami bahasa-bahasa burung, dan kami diberikan segala sesuatu. Sesungguhnya ini benar-benar karunia yang nyata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Sulaiman, Allah berikan keistimewaan mampu menundukkan awan, mampu menundukkan angin, mampu menundukkan binatang-binatang, dari burung sampai binatang buas, bahkan mampu menundukkan jin sekalipun, apalagi manusia. Dan itu keistimewaan yang tidak diberikan kepada raja-raja sebelum dan setelah Sulaiman. Makanya Nabi SAW suatu ketika sedang sholat, ketika sholat diganggu setan, maka kemudian Nabi SAW pun akhirnya menangkap setan itu. Jadi selepas sholat dia tangkap setan itu, kemudian dicekiknya.
Saking kerasnya Rasul mencekik setan, maka keluar air liur setan itu sampai kemudian terkena kepada tangan Nabi SAW, dan Rasul merasakan dinginnya liur setan itu. Kemudian Nabi SAW mengikat setan itu di tiang masjid. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalaulah bukan karena doa Sulaiman, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, ya Allah, ampunilah aku dan berilah kepadaku kekuasaan yang tidak pernah kau berikan kepada siapapun sepeninggalku. Kata Rasul, kalau bukan karena doa Sulaiman, sudah aku bunuh dia. Akhirnya dia lepas jin itu. Ya. Dari sini menunjukkan apa? Nabi SAW mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kekuasaan yang luar biasa kepada Sulaiman yang Allah tidak berikan kepada yang lainnya. Bahkan dia sanggup memahami bahasa binatang. Jadi sampai suatu ketika Nabiullah Sulaiman keluar bersama pasukannya hendak melakukan istisqa. Karena ketika itu terjadi paceklik di zamannya. Jadi tidak ada hujan lama. Akhirnya Sulaiman keluar bersama pasukannya hendak melakukan istisqa, minta hujan. Ketika sampai di lapangan, Nabiullah Sulaiman melihat semut sedang tengkurap. Semut sedang tengkurap ke atas gitu, dan tangannya sedang berdoa kepada Allah. Dan Sulaiman paham. Ya. Rupanya sebelum Sulaiman dan juga tentaranya melakukan istisqa meminta hujan kepada Allah, semut-semut itu sudah duluan istisqa meminta hujan kepada Allah. Maka ketika melihat semut-semut berdoa kepada Allah meminta hujan, maka Sulaiman mengatakan kepada tentaranya, irji'u, kembali kalian, kembali kalian, sesungguhnya telah cukup semut-semut itu meminta kepada Allah hujan untuk kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, laulal bahaim lam tumtiru, kalau seandainya bukan karena binatang ternak, kalian tidak mungkin diberikan hujan. Ya. Kata Nabi SAW, apabila telah tampak perzinahan, telah tampak kemungkaran di mana-mana, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan hujan kepada kalian kalaulah bukan karena binatang. Laulal bahaim, kalau karena bukan karena binatang ternak, kalian tidak mungkin dihujani. Jadi Nabiullah Sulaiman paham dengan bahasa semut itu. Maka Sulaiman memilih untuk pergi pasukannya karena cukup dengan semut yang istisqa. Bahkan dalam sebuah kisah nanti dikisahkan ayat selanjutnya, bagaimana Sulaiman juga ketika membawa tentaranya tiba-tiba dihadang dengan pasukan semut. Kemudian Allah mengatakan, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal ins wat tayri fahum yuzaun. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentara dari jin, dari manusia, dari burung-burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Jadi Sulaiman itu punya pasukan. Jadi pasukan manusia berbaris, ada posnya. Pasukan jin juga ada posnya. Pasukan burung yang senantiasa menaungi. Kalau Sulaiman sedang berjalan, maka akan membuat naungan supaya tidak kepanasan. Belum lagi binatang-binatang buas, semua ditundukkan Sulaiman karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja mana ikhwan yang bisa mengalahkan kerajaan Sulaiman? Pasukannya banyak, bukan manusia saja, dari kalangan jin, bukan kalangan jin saja, dari binatang-binatang buas, dari burung-burung. Maka wajar kalau seandainya Sulaiman mengatakan, Rabbi gfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, berikan kepadaku sebuah kerajaan yang kau tidak pernah berikan kepada siapapun setelahku. Memang luar biasa. Ya. Makanya para ulama mengatakan di dunia ini ada 4 raja yang pernah menguasai dunia, 2 mukmin dan 2 kafir. Yang mukmin Nabiullah Sulaiman, kemudian yang kedua Raja Dzulqarnain, keduanya mukmin dan keduanya menguasai dunia. Kemudian yang 2 kafir, pertama Namrud di masa siapa?
Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua Bukhtun Nasr, raja yang menghancurkan Yahudi Bani Israel dan memporak-porandakan Palestina di zaman itu, ya. Jadi ini 4 raja, tetapi dari 4 raja ini yang paling besar kekuasaannya adalah Nabiullah Sulaiman. Karena Sulaiman punya pasukan jin, punya pasukan burung, punya pasukan binatang-binatang, bahkan dia punya pasukan angin. Punya pasukan angin. Angin bisa membawa Sulaiman kemanapun dia mau, ya. Dan angin ini sebagai pengganti karena kecintaan Sulaiman kepada Allah. Jadi kisahnya begini. Dalam sebuah riwayat, Sulaiman itu suka dengan kuda. Kadang-kadang dia koleksi kuda-kuda yang bagus, kuda-kuda yang perang, kuda-kuda yang tunggangan dia yang cantik. Pokoknya hobi sekali dengan kuda. Terkadang seharian dia duduk saja memandangi kudanya, memandikan kudanya, mengelus-ngelus kudanya. Namanya hobi dengan kuda. Sampai suatu ketika Nabi Sulaiman ini dilalaikan dengan waktu salat. Saking enaknya dia memandangi kuda, tanpa terasa matahari terbenam, akhirnya dilalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ Sulaiman menyesal. Karena menyesalnya itulah akhirnya Sulaiman pun marah kepada kuda-kudanya. Akhirnya kuda-kudanya disembelih semuanya, kemudian disedekahkan dagingnya kepada fuqara wal masakin. Nabi SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Yakin antum? Kalau antum meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan ganti yang lebih baik itu. Ketika Sulaiman meninggalkan kuda-kudanya, hobi-hobinya ditinggalkan, bahkan disembelih kemudian disedekahkan dagingnya, dan dia lupakan dari kuda itu, padahal kuda itu adalah kuda yang sangat kencang sekali untuk berperang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ganti dengan apa? Dengan angin. Ditundukkan angin kepada Sulaiman. Kalau naik kuda kan lama tuh, naik angin sudah sampai sana, Allah berikan gantinya angin. Maka antum yakin ikhwan, kalau ada hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian antum belum mampu meninggalkannya, kalau antum yakin ketika meninggalkannya karena Allah, maka pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Kemudian Allah mengatakan, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut. Jadi pasukan Sulaiman sedang berjalan ke Asqalan. Asqalan masih dari Palestina. Kemudian di tengah jalan tiba-tiba Sulaiman mengatakan, berhenti kalian semuanya. Kaget pasukan, ada apa ini? Kemudian Sulaiman memperhatikan ke bawah. Rupanya ada rombongan semut sedang berjalan. Jadi ketika itu disebutkan dalam Al-Quran, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, lembah Asqalan, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Lihat kata-kata semut. Semut mengatakan, la yakhtimannakum Sulaiman, agar Sulaiman tidak menginjak kalian. Mereka tidak mengatakan agar Sulaiman tidak membunuh kalian, ya, karena Sulaiman tidak pernah membunuh semut, ya. Makanya di sini ketika itu Sulaiman mendengar suaranya. Semua orang tidak mendengar kecuali Sulaiman. Sulaiman yang mendengar itu. Maka Sulaiman pun fatabassama dhahika min qawliha, maka Sulaiman pun tersenyum lalu tertawa dan berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin.
Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Allah anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebaikan yang Engkau ridai dan memasukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Subhanallah. Sulaiman tetap bersyukur. Berapa banyak penguasa-penguasa yang merasa sudah berkuasa, yang merasa sudah tingkat kekuasaannya sudah level paling tinggi di sebuah negara, anggaplah presiden, justru mereka kufur, ambisi dengan kekuasaan, haus dengan kekuasaan, menjadi zalim, mendolimi rakyatnya, menindas orang-orang miskin. Tapi Sulaiman tidak demikian, ya. Dan di sini ada akhlak yang luar biasa, bagaimana Sulaiman melontarkan senyum kepada semut. Kalau semut saja dilontarkan senyum oleh Sulaiman, maka tentu manusia harus antum lebih senyum lagi kepada mereka.